Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak Bapak kelas 4 dan kelas 5, rasanya perlu Bapak sampaikan ya, dalam kondisi sekarang ini yang proses belajar kita itu melalui pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring. Jadi perlu adanya semacam penjelasan tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Terkait dengan pelajaran tahfiz di SD Islam Budi Mulia Padang, itu kita pelajari sejak kelas 1 ya. Itu mulai surat-surat pendek dan surat Al-Fatihah itu kita pelajari sampai nanti kelas 6 insya Allah tamat juz amma. Bahkan ada yang lebih, ada yang menambah juz 29 atau juz 1. Jadi di kelas 4 ini kita pun dituntut untuk menguasai atau menghafal beberapa surat sebagai program pelajaran tahfiz. Ya, kelas 4 dan kelas 5 ini. Di kelas 4 itu ada 6 surat yang harus Ananda kuasai. Semester 1 3 surat, Al-Balad, Al-Fajr dan Al-Ghoshiyah, dan semester 2 3 surat pula, Al-A'la, At-Thoriq dan Al-Buruj. Sementara kelas 5 itu ada 4 surat. Ya, semester 1 2 surat, Al-Insyiqaq sama Al-Mutaffifin. Di semester 2 2 surat pula, Al-Infitor dengan At-Takwir. Ya. Dalam proses pembelajaran yang paling menjadi kendala bagi anak-anak kita yaitu sulitnya mereka menghafal ayat-ayat pendek ini ya. Ada anak yang sudah sekian kali pertemuan namun belum juga dapat mereka menghafalnya. Jadi sekarang Bapak sampaikan bagaimana kiat atau cara kita menghafal Al-Quran dengan mudah. Mudah-mudahan bisa membantu Ananda menghafal di rumah nantinya ya. Di antaranya yaitu yang pertama, luruskan niat kita ya. Betul-betul kita membaca Al-Quran itu untuk mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang macam-macam ya. Apalagi kita menghafal Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup kita, penyelamat hidup kita dunia dan akhirat. Ikhlaskan kita menghafal. Nah, betul-betul senang hati kita menghafal Al-Quran itu. Jangan ada semacam paksaan dalam diri kita. Jangan. Kalau kita menyenangi satu pekerjaan, insya Allah pekerjaan itu akan tuntas kita lakukan, insya Allah. Yang kedua, meneguhkan keyakinan. Nah, ini yakin kita. Yakin kita bahwa kita bisa mampu menghafal Al-Quran ini. Ya. Jangan nanti gara-gara melihatnya panjangnya ayat, melihat panjangnya surat, kita udah mengeluh. Tidak mungkin rasanya saya menghafal sepanjang ini. Ini mengeluh namanya. Ya, keluhan kita itu menunjukkan ketidakmampuan kita. Coba optimis ya, optimis, semangat.
Sungguh-sungguh yakin kita mampu untuk menghafal Al-Quran itu, insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon doa restu dari orang tua dan guru. Ya, minta doa pada orang tua kita, nak, ayah, ibu, mama, papa, tolong ma, saya mau menghafal Al-Quran, ma, doakan saya supaya terbuka pikiran saya menghafal Al-Quran, cepat saya menghafal. Minta doa orang tua. Dan Bapak sebagai guru, insya Allah Bapak senantiasa mendoakan murid-murid Bapak semuanya. Bapak doakan semuanya supaya dibukakan pintu hatinya, ditenangkan pikirannya, dan bisa melaksanakan, menuntaskan segala tugas-tugas di sekolah, termasuk tahfiz ini. Yang keempat, memperbaiki bacaan. Sebelum kita menghafal, kita coba membacanya dulu, nak. Kita baca satu ayat. Udah betul bacaannya atau belum? Seperti kita menghafal di sekolah, kan Bapak bimbing dulu membacanya. Ya, Bapak bimbing satu persatu. Oh, Al-Balad. Ayo buka Quran, nak, kita lihat. Ayat pertama, lihat. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Bagus-bagus bacaannya. Begitu pula kelas 5 surah Al-Insyiqaq, dibacakan dulu satu ayat. Idza samaa'un syaqqat. Bagus-bagus. Nanti udah bagus bacaannya sampai satu gelombang. Ya, kelas 4 satu gelombang 6 ayat, kelas 5 satu gelombang 8 ayat. Udah bantah bacaannya, barulah kita menghafalnya. Ulang-ulang terus bacaannya. Dengan banyaknya mengulang-ulang, otomatis kita udah menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan kepada orang tua, ayah, bunda, mama, papa, kami mohon bimbingan di rumah. Kalau di sekolah kami bisa membimbingnya ayah bunda, tapi kalau di rumah tentu ayah bunda yang membimbing. Bimbing anak-anak kita bagaimana bacaannya yang betul. Kapan perlu ayah bunda, kita perdengarkan murotal ayat-ayat Quran itu. Ya, bacaan-bacaan ayat Al-Quran surat pendek itu kita dengarkan pada mereka. Begini bacaannya, nak. Kalau kita belum mampu barangkali untuk membacanya dengan bagus, perdengarkan rekaman surat pendek itu kepada mereka. Insya Allah dengan mendengar, insya Allah mereka akan dapat itu, bunda. Insya Allah. Yang kelima, menggunakan satu jenis Al-Quran. Pakai satu Al-Quran khusus. Jangan ditukar-tukar Qurannya. Karena kalau ditukar-tukar Qurannya, tentu bertukar-tukar pula pikiran kita nanti. Karena masing Quran itu berbeda-beda. Ada yang barisnya berbeda, ada yang warnanya berbeda. Pakai satu Al-Quran saja. Jadi terbayang, sewaktu kita membaca Quran terbayang, oh itu halamannya, oh itu ayatnya, barisnya, terbayang oleh kita. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, sering melakukan murojaah. Sering melakukan murojaah. Ya, sering melakukan murojaah. Artinya apa? Artinya kita mengulang-ulang hafalan kita.